Halo semuanya, kita ketemu lagi. Malam ini aku ngerekam tengah malam ya, jam 00:20. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih jadinya, jadi lebih tenang. Ini part 2 dari tantangan konten, dan hari ini aku mau bahas bukan tentang yang biasa aku bahas, yaitu tentang duit gitu kan. tentang make money online gitu, gimana cara jual produk digital gitu ya. Kalau kawan-kawan ngikuti threadku, aku bilang kemarin, aku kasih tahu bahwa aku buka channel YouTube dan akan membahas topik-topik tertentu. Aku bilang di situ akan bahas tentang kreator ekonomi, kemudian bahas tentang AI, kemudian bahas tentang masa depan, prediksi masa depan gitu kan. Tapi sebenarnya lebih bukan tentang bagaimana zaman modern atau gimana kehidupannya, bukan, lebih ke gimana sih cara kerja manusia di zaman modern itu gitu, sehingga kita kayak bisa ngelihat situasi gitu, kita ngikutin situasi gitu. Jangan pula nanti kita udah zaman kayak gini tapi cara kita kerja itu tuh masih cara yang lama gitu. Nah, salah satu topik lain yang aku bahas, yang aku bilang itu adalah tentang sosial kultur gitu. Kenapa? Karena aku sangat-sangat tahu, kawan-kawan mungkin tahu brandingku, salah satunya adalah filsafat gitu. Bukan karena aku orang filsafat, maksudnya latar belakangku adalah kuliah filsafat, enggak gitu. Aku cuman suka aja dengan filsafat gitu. Kenapa? Karena filsafat itu kayak salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk membedah sehingga kita menemukan definisi yang sesungguhnya gitu dari suatu isu atau topik atau apapun yang kita ingin mengerti arti sesungguhnya gitu. Semisalkan bekerja gitu, bekerja itu apa sih gitu kan, apakah dia cuman sekedar tentang nyari duit, menghasilkan gitu, atau apakah pekerjaan itu adalah yang penting aku bisa mengaktualisasikan diriku gitu kan gitu. Nah, aku suka filsafat karena semakin relevan dengan zaman modern sekarang ini, apalagi zaman serba AI. Aku kira filsafat adalah cara yang paling ampuh gitu ya untuk mengenali diri. Kemudian filsafat juga mencari-cari tahu hubungan kita dengan pekerjaan kita gitu kan. Mencari tahu ya arti sesungguhnya AI itu, dan selanjutnya banyak kali bahasanya ya, kata sambungnya ya. Filsafat alat yang ampuh untuk ngasih tahu apa sebenarnya makna AI itu sendiri buat kita gitu. Gitu kan. Apakah AI itu justru malah menghilangkan jati diri kita gitu. Nah, hari ini kebetulan aku ngelihat satu media gitu kan, kalau nggak salah Tribun ya di YouTube. Jadi
sebelum aku bahas media itu, jadi aku langsung aja. Aku tuh hari ini mau bahas tentang buku ini, tentang Kafka Metamorphosis ini. Oh ya, aku ucapin dulu terima kasih sama Kak Dwi, jadi atas support dia lah gitu kan, support dia. Akhirnya aku kemarin beli buku ini. Sebenarnya ini buku tipis, kawan-kawan bisa beli ya, kawan-kawan bisa beli ini. Nah, penulis Franz Kafka, berjudul Metamorphosis gitu. Jadi kenapa aku ya waktu itu Kak Dwi itu ngasih aku hadiah gitu untuk kelahiran anak kami gitu, bayi kami gitu. Aku mikir aku pengen ingin mengubah hadiah Kak Dwi itu menjadi sesuatu yang nilainya bertahan lama gitu. Dan aku akhirnya membelikan buku ini. Dan kalaupun seandainya buku ini hilang ataupun rusak gitu kan, ingatannya kan tetap ada dalam kepalaku udah gitu. Dan ketika aku mengingat ingatan itu, maka dia akan terkoneksi ke Kak Dwi gitu. Itu kenapa aku akhirnya ya memang dari dulu gitu sih. Aku kalau mau ngasih hadiah ke kawan pun biasanya buku gitu. Nah, kembali lagi ke pembahasan sini. Jadi Franz Kafka ini penulis tahun 1980-an lah ya, kalau nggak salah. Dia menulis satu novel berjudul Metamorphosis, dimana dalam novel ini aku nggak pengen terlalu ngasih spoiler gitu kan. Kawan-kawan aja nanti yang kalau tertarik baca gitu. Dia menulis buku tentang gimana rasanya gitu kan menjadi, ini nih clickbaitnya mungkin ini ya, gimana rasanya menjadi seorang monster gitu di sini. Kenapa? Karena di dalam buku ini karena di ceritanya ini si tokoh utama namanya Gregor. Aku nggak tahu bahasa Indonesia entah Gregor atau bahasa Inggris Gregor, nggak tahu. Intinya itu ya, dia seorang pekerja kayak salesman kayak gitu kan. Tiba-tiba ketika bangun di pagi hari, dia tiba-tiba berubah jadi kecoa gitu. Makanya judulnya Metamorphosis gitu. Nah, ini buku bukanlah tentang seperti cerita film-film atau novel-novel fiksi lainnya yang dimana selalu menggambarkan monster itu adalah musuh atau sebagainya gitu kan. Memang di sini dikatakan bukan monster gitu kan, lebih kepada kecoa yang besar gitulah kan, intinya ya kayak monster lah gitu. Tetapi di sini tidak seperti gambaran pada yang sering dibuat, di mana biasanya dia adalah monster itu akan membunuh gitu kan. Dia kayak gitulah, dia akan menyerang dan sebagainya gitu, kayak gitu ya. Tetapi di sini tuh si Franz Kafka malah mengajak kita bagaimana rasanya menjadi sebuah monster gitu. Nah, dalam tanda kutip ya kan, dalam tanda kutip kalau dalam tanda kutip kata monster ini itu sebenarnya menggambarkan diri kita di zaman modern gitu ya. Jadi nah kembali ke cerita yang tadi. Jadi
tiba-tiba aku ketemu satu media yang isinya adalah ada seorang bapak-bapak gitu, orang tua, seorang ayah gitu, dia kena kalau nggak salah penyakit stroke, kemudian dia dibuang oleh anaknya dan keponakannya di dalam sebuah gedung rumah, kayaknya nggak dihuni lagi gitu. Ini benar-benar kayak orang tuanya tadi tuh nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di dalam video itu ditunjukkan bahkan wajahnya tuh udah apa ya, kotor lah gitu, kotor karena mungkin pasir atau apa gitu kan. Nah sebenarnya, nah ini kayak apa ya, kayak jadi apa ya, mendukung cerita ini gitu. Contoh nyata gitu di zaman modern itu gitu, dimana maksudnya adalah si bapak inilah si monster itu gitu. Mohon maaf ya, maksudnya bahasa kasar ya, maksudnya kayaknya nggak boleh sih aku bilang kayak gitu ya, tapi intinya adalah gini aja deh, anggap aku adalah seorang bapak itu, kemudian seorang tua gitu. Nah kemudian aku kemudian punya penyakit seperti itu, nggak bisa jalan seperti itu gitu kan. Nah mungkin pada saat itu perasaanku adalah ya aku sama nih kayak Gregor tadi gitu. Ketika dia bangun, dia kaget, dia sudah menjadi manusia yang asing. Asing ini dia sudah tidak sefrekuensi lagi sama keluarganya, ya kan. Ya pertama usia aja itu udah membuat kita berbeda frekuensi dengan orang-orang gitu kan. Jadi kalau ada orang tua udah tua banget, dia di rumah, dia sebenarnya apa ya, connect nggak connect gitu. Jadi apalagi kalau dia sudah tidak bekerja lagi atau tidak produktif, dia semakin merasa terasing dari masyarakat pada umumnya gitu. Dan memang dunia kita tuh seperti itu, dunia kapitalisme itu tuh kayak kalau kamu nggak produktif ya udah kamu selesai, kamu akan terasing, kamu akan tersingkirkan gitu. Nah aku membayangkan gitu kan, perasaan yang dialami oleh bapak itu mungkin perasaan yang dialami oleh Gregor di dalam buku ini gitu. Dimana dalam buku ini Gregor itu apa ya, dia banyak apa ya, banyak ya intinya kayak tadi lah, dia merasa terasing gitu kan. Kemudian dia juga merasa apa, dia ketika apa namanya, ketika pertama kali keluarganya ngelihat dia, keluarganya shock gitu kan. Terus ketika apa namanya, keluarganya melihat dia gitu kan, keluarganya itu kayak ya apa namanya, kayak takut gitu terhadap dia gitu, dan jijik gitu karena dia si Gregor ini dia kan kecoa yang apa ya, tau lah gitu kan, yang mungkin orang manusia itu pada jijik gitu. Dan kayaknya si Kafka penulis ini tuh kayaknya dia memang memang memilih kecoa ini gitu, karena kecoa simbol dari kejijikan manusia itu sendiri gitu kan. Nah si perasaan Gregor itu rasanya itu campur aduk gitu, merasa bersalah gitu kan, tidak ingin membuat keluarganya merasa terbebani gitu. Nah karena Gregor ini kan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu sama kayak yang tadi bapak-bapak tadi gitu kan. Jadi intinya adalah mungkin ada perasaan gitu kan, kalau kita sudah pada level itu mungkin kita
merasa aku nggak ingin nih merepotkan keluarga gitu kan dan sebagainya gitu. Gitu ya. Jadi aku ngelihat kayak gitu, ada kesamaan gitu. Nah, buku ini mengajak pembaca itu mendalami gimana sih rasanya menjadi terasing itu gitu. Kenapa aku bilang monster gitu kan? Karena memang di buku itu seperti itu. Gimana rasanya menjadi seorang kecoa yang menjijikan itu gitu, yang terasing gitu. Belum lagi perasaan-perasaan yang mengganggu jiwa gitu kan. Misalkan kayak Gregor, kapan ini berakhir? Kapan kutukan ini berakhir? Kapan ini selesainya gitu. Itu bisa membuat gangguan mental sekali gitu kan. Itu juga yang pasti yang dirasakan oleh orang yang sakit itu, kapan ini selesai, kapan ini berakhir gitu. Kenapa nggak secepatnya aja gitu kan. Nah itu. Dan itu ya, jadi dan kalau kita bawa ke ranah anak muda gitu, jadi ke ranah anak muda gitu kan, sama juga gitu kan. Jadi sebenarnya keterasingan tuh bukan hanya digambarkan dalam yang aku gambarkan tadi ke orang tua yang tidak berdaya tadi ya. Keasingan itu juga sebenarnya bisa dialami oleh orang yang muda gitu, yang dimana dia misalkan dia punya pemikiran yang berbeda gitu. Dia punya pemikiran berbeda dari kebenaran kolektif atau kebenaran masyarakat pada umumnya. Dia berbeda dari itu. Mungkin bukan hanya ya, bisa jadi tentang kebenaran atau juga tentang cara gitu. Misalkan gini, kayak kreator gitu. Kreator itu sebenarnya asing gitu. Dia itu di mata masyarakat tuh masih asing gitu. Bayangin kamu hidup di desa, terus kamu bekerjanya dari rumah gitu kan, terus kamu ngonten tiap hari atau kamu ke kafe dan sebagainya gitu. Masyarakat atau tetangga kamu ngelihat kamu, dia ngapain gitu. Atau keluarga terdekat kamu nanya gitu kan, kerjaan kamu apa gitu. Kayak aku misalkan, kamu kerjaan kamu apa? Aku bilang, aku kerja dari rumah gitu kan. Nah orang akan merasa ya ngapain kamu jauh-jauh kuliah dulu kalau kamu kayak gini gitu kan. Nah ya itu karena kebenaran menurut masyarakat itu adalah tentang karir itu adalah tentang misalkan berseragam gitu atau abdi negara gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau kayak profesi kreator dan sebagainya itu aneh gitu. Nggak hanya kreator, kalau di kampung-kampungku itu yang bahkan orang untuk memilih jadi karirnya musik, misalkan belajar musik, itu kan sebenarnya masih asing juga gitu kan, masih asing juga. Ya kayak gitulah gitu kan. Orang-orang tua kita itu pemikirannya tuh masih seperti itu sih. Jadi kalau ada orang bilang aku mau jadi sutradara, aku mau jadi pemain film misalkan, aku mau jadi pemain musik misalkan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya udahlah, yang jelas-jelas aja lah gitu. Kamu kerja, entah kamu ikutin ini, kamu entah itu ikut PNS misalkan atau lamar kerja gitu kan, yang bagus-bagus aja lah gitu. Itu kebenaran, itu cara masyarakat kolektif gitu.
masyarakat pada umumnya gitu. Nah, dan ya itu, kita jadinya kita yang memiliki pemikiran yang berbeda dan cara berbeda ya menjadi beda gitu di tengah-tengah masyarakat, jadi terasing gitu. Kita jadi nggak nyaman kan ketika berkumpul di tempat ramai-ramai gitu kan. Kayak gitulah. Atau misalkan orang yang belum nikah gitu kan, orang yang belum punya anak gitu kan, dia akan ditanya, kenapa kok belum, kenapa belum gitu. Nah itu kita tuh seakan-akan menjadi monster tadi gitu kan. Jadi kita merasa asing gitu di tengah-tengah orang terdekat kita, dan kita akhirnya ya memilih, kebanyakan yang ini milih menyendiri, nggak mau kemana-mana, akhirnya di kamar aja gitu kan, nggak mau banyak ngomong dan sebagainya kayak gitu. Nah itu sih. Ini tadi aku ingat, tadi aku ada kata apa ya, apa tadi gitu kan. Aku agak khawatir ini nanti masalah sama YouTube, tapi ya udahlah ya. Jadi itu ya, jadi jadi kayak si Gregor itu dia tuh sehari-harinya di kamar gitu. Aku nyatat poin-poinnya sih gitu kan. Di kamar itu bisa di dalam konteks kita sekarang ya bisa kita representasikan kamar mental gitu, entah kita bersembunyi di balik medsos kita gitu kan, itu bisa jadi gitu. Nah intinya gitu ya, jadi aku merasa ini buku-buku yang sangat menarik sih untuk dibaca gitu. Dan ini ya, dan kayak gini-ginilah alasanku tuh sebenarnya kenapa aku suka belajar filsafat, kenapa aku suka belajar sastra gitu. Karena aku mengeksplorasi gimana manusia itu, jiwa manusia itu gitu kan. Harapannya ya kan, dengan membaca ini aku jadi lebih mengerti manusia gitu, aku jadi lebih mengerti diriku, dan aku bisa menjaga omonganku kan, aku lebih hati-hati gitu kan ngomong gitu, aku bisa lebih mengerti perasaan orang lain gitu kan. Karena ya buku-buku seperti ini yang sebenarnya apa ya, memberikan pelajaran tentang kemanusiaan itu gitu. Aku berapa kali bilang kan, makanya kan kamu jangan cuman apa ya, kayak jangan kaku gitu. Cara jangan kaku itu adalah baca buku, nonton film, nikmati musik gitu kan, belajar psikologi gitu kan, belajar politik dan sebagainya, sosiologi gitu. Itu sebenarnya yang membuat kamu apa gitu, membuat kamu apa ya, menjadi apa ya, memahami dunia ini gitu. Di satu sisi kamu juga jadi lebih berwarna sih gitu, kamu jadi punya rasa gitu kan. Dalam menulis tuh sebenarnya kamu nggak perlu belajar teknis menulis. Yang kamu butuhkan adalah kamu perbanyak baca sastra gitu kan, perbanyak belajar memahami bagaimana manusia, psikologi gitu, dan kamu bakalan menulis tentang itu gitu. Jadi bukan kepada teknisnya, tapi bagaimana kamu memberikan sebuah rasa gitu dalam tulisan kamu, dalam pesan kamu. Dan rasa itu pasti didapatkan dari film gitu kan, nonton gitu. Nah, dan kadang-kadang sekolah nggak ngajarkan itu. Sekolah kadang cuman ngajarin yang kebenaran itu seperti ini gitu kan, yang gini-gini gitu kan. Tapi gambaran dunia nyatanya itu selalu ada di film gitu. Film sering bahas apa itu pembulian gitu kan. Film
membahas apa namanya ya, tentang cinta gitu kan. Bahkan film kadang-kadang bisa membuat kita memahami perasaan seseorang pelaku yang apa namanya, selingkuh gitu kan. Atau film kadang malah bisa membuat kita jadi mengerti perasaan orang yang pelaku kejahatan itu kan, karena memang seringkali ada di balik itu gitu. Jadi kita jadi tidak hitam putih gitu, kita memahami semuanya gitu kan. Nangis dia gitu. Mungkin itu aja sih untuk hari ini, karena udah kayaknya itu dia mau minum susu gitu. Oke.